Cekcok hingga nyaris adu pukul mewarnai aksi saling berebut kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan kemarin sore. Kericuhan dipicu adanya dualisme kepemimpinan DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang mengklaim merasa paling sah menjadi ketua DPD Partai Golkar, di mana kubu ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang dipimpin oleh Novel Saleh Hilabi sudah mendapat hak atas penggunaan gedung sekretariat. Sementara, kubu yang juga mengklaim sebagai ketua DPD, yaitu Ade Puspitasari, yang juga anak wali kota Bekasi Rahmat Effendi, juga turut merasa memiliki hak yang sama. Ini saya sangat menyesali dan menyayangkan, karena sebuah rumah tangga itu diselesaikan dengan rumah tangga itu sendiri. Tidak boleh membawa rumah tangga orang lain yang tidak ada benang merahnya. Ya, bahkan banyak sekali ormas-ormas yang datang ke situ, ke rumah besar Golkar dengan cara-cara menurut saya yang kurang elok gitu. Nah, ini kan menandakan siapapun orang yang mengirim ormas tersebut, saya menilainya bukan orang-orang yang memang mempunyai sifat intelek. Kericuhan dapat dikendalikan usai aparat kepolisian Polres Metro Bekasi menenangkan kedua kubu. Kuasa hukum Novel pun melaporkan kubu Ade Puspitasari ke Mahkamah Partai Golkar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ular sanca batik sepanjang 2,5 meter dievakuasi di atas atap rumah warga di Jalan Langsat, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas juga menangkap ular jenis piton yang diduga kelaparan dan hendak memangsa ternak warga. Personil Damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan menangkap ular sanca batik sepanjang 2,5 meter di atas plafon rumah warga Sabtu pagi. Ular ini melilit di balok atap rumah warga dan nyaris masuk ke dalam kamar tidur. Kuatnya lilitan ular di balok atap membuat personil Damkar kewalahan menangkap ular seberat 30 kg tersebut. Keberadaan ular sanca batik di rumah warga diduga karena tengah memburu mangsa tikus. Atau gimana? Barangkali cari makan karena saya lihat masih kurus ini. Pak, dalam sebulan terakhir ini Pak ada berapa ular di dalam sebulan ini sekitar menghampiri Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim Damkar juga mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 2,5 meter yang masuk ke permukiman warga. Saat akan ditangkap, ular tersebut terjerat jaring pembatas kandang. Diduga ular kelaparan dan hendak memangsa ternak ayam milik warga. Selanjutnya, ular piton siap dibawa ke hutan yang aman dari jangkauan manusia untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Erwin Eka Pratama dan Adesata, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seekor ular kobra masuk ke permukiman di perumahan Pondok Kacang Prima. Ular muncul di permukiman diduga untuk mencari mangsa usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Ada musang kan? Iya. Malam-malam kita pulang bareng. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular jenis kobra dari sebuah rumah di perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan. Ular sepanjang hampir 1,5 meter ini diduga muncul untuk mencari mangsa usai hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Setelah 1 jam, ular kobra berhasil dievakuasi. Ular tersebut berada di tumpukan bebatuan. Dia sedang berburu makanan. Jenis kobra Jawa, Pak. Ular kobra dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran untuk kemudian diserahkan ke komunitas reptil. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah mobil box tercebur ke kali di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah di iNews Malam.